Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 AKC. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang supply dan demand, yang merupakan tugas dari ekonomi mikro yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Bambang Supriyatno MSc dan Ibu Dr. Wahyuni SE MSI. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rizna Yulaiha Afifah, kemudian Amelia Putri Firdania, Muhammad Arif Wibisono, Cintania Aryaningrum, dan yang terakhir adalah Rasendria Dava Lutfi Ardi. Apa sih permintaan dan penawaran itu? Permintaan dan penawaran sendiri merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Pengertian dari penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi penawaran? Penawaran sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: pertama, harga dari barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga sumber produksi. Yang ketiga adalah tingkat produksi. Dan yang keempat adalah ekspektasi atau perkiraan. Pengertian dari permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan? Permintaan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: 1. Harga dari barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan. 3. Tingkat pendapatan. 4. Selera konsumen. Dan yang kelima adalah ekspektasi atau perkiraan. Ketika menjelang Lebaran atau Idul Fitri, harga barang pokok selalu melonjak. Meskipun fenomena ini tergolong wajar menurut hukum ekonomi, di mana ada peningkatan permintaan, maka harga pun ikut melonjak. Tetapi, tak bisa dipungkiri, hal ini kerap kali menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum permintaan dan penawaran. Salah satu penyebab utama dari kenaikan harga barang pokok menjelang Lebaran adalah karena banyaknya permintaan terhadap barang tersebut, sehingga menimbulkan kelangkaan dan berakhir dengan naiknya harga barang tersebut. Yang kedua adalah lemahnya antisipasi kenaikan harga saat Ramadan. Meskipun kenaikan harga bahan pokok polanya selalu sama setiap tahun, pemerintah tetap tidak bisa mengantisipasi fenomena ini. Strategi pemerintah setiap tahun dengan melakukan operasi pasar sebenarnya sudah sedikit efektif. Sebagai contoh, stok beras sebesar 50.000 ton disediakan untuk mengatasi melonjaknya harga beras. Tetapi, jika kemudian stok tersebut sudah habis, pemerintah harus melakukan impor beras. Hal ini sebenarnya agak memprihatinkan, karena negara kita sudah termasuk negara swasembada beras. Jika terus terulang dan tidak ada solusi, berarti pemerintah telah kalah dengan pasar serta pemerintah tidak mau serius untuk meredam kenaikan harga pokok ini. Yang ketiga adalah ekonomi yang buruk. Jika kenaikan harga ini dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka hal ini sebenarnya tidak akan terjadi. Tetapi kebanyakan masyarakat di Indonesia nyatanya masih mendapatkan pendapatan di bawah rata-rata untuk bisa mengantisipasi kenaikan harga dari barang pokok tersebut. Masyarakat menengah ke bawah adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan kesengsaraan apabila terjadi kenaikan harga. Faktor yang mempengaruhi buruknya ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia yang dulu merupakan negara agraris
sekarang menjadi negara industrialis dan menyebabkan habisnya lahan-lahan untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Faktor yang kedua adalah tidak adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan membangun suatu perekonomian mandiri yang mementingkan kepentingan. Yang ketiga adalah adanya faktor asing dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing untuk mengelola segala sumber daya alam Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perminyakan dengan ketentuan hasil Indonesia 20% dan pihak asing 80%. Kemudian, penyebab kenaikan harga yang keempat adalah peranan pemerintah dalam pengendalian ekonomi pasar. Pemerintah atau penguasa sebagai pihak pengatur tidak berperan penting dalam mengendalikan ekonomi rakyat. Namun, seharusnya berkuasa penuh dalam memberikan jaminan akan kebutuhan dasar rakyatnya, seperti sembako, sehingga harga-harga terlalu bebas diserahkan pasar sebagai pengendali utama. Kalaupun ada operasi pasar, sifatnya hanya sebagai shock terapi saja. Pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita memerlukan alat perlindungan diri, salah satunya adalah masker. Tingginya kenaikan penyebaran COVID menyebabkan permintaan akan masker meningkat. Hal ini berkaitan dengan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Hukum permintaan menyatakan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Kenaikan harga masker ini dapat memicu terjadinya kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan pasar gagal mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan efisien. Kegagalan pasar ini sering disebut dengan market failure. Dalam situasi kegagalan pasar yang terjadi, tentu saja dibutuhkan peranan pemerintah di dalamnya. Apa saja sih kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani masalah ini? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu regular based policy, yaitu kebijakan yang berdasarkan hukum, regulasi, dan instrumen lainnya. Contohnya pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 29 dan 107 yang mengatur tentang penimbunan barang penting sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat ini, yaitu kelangkaan masker. Yang kedua adalah market-based policy, yaitu kebijakan yang menggunakan variabel ekonomi seperti harga pasar untuk mengontrol alokasi sumber daya pasar. Contohnya adalah melakukan subsidi dan penetapan batas atas serta batas bawah dari harga barang tersebut. Untuk harapan dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah cepat tanggap dalam menghadapi fenomena ini, mengingat masker untuk saat ini merupakan kebutuhan yang penting untuk masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan diharapkan akan sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini, sehingga akan menyebabkan keseimbangan harga masker dan tidak ada lagi kelangkaan masker.